Gibran itu penistaan bagi intelektualitas seorang wapres. Bangsa ini selalu dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang memiliki rekam jejak luar biasa. Reputasi Indonesia luluh lantak seketika di mata dunia. Apakah menjadi seorang pemimpin harus banyak baca buku? Tentu tidak. Tapi kita bisa lihat kualitas orang yang hanya baca krayon Shinchan, bukan? Bagaimana mungkin selama 5 tahun ke depan kita akan diwakili oleh orang yang niretika? Apakah ini menjadi era kegelapan bagi negara kita? Para elit-elit serakah itu telah menciptakan suasana berkabung nasional. Mari kita suarakan agar Pak Prabowo lengserkan Gibran dan adili Jokowi. Insert itu namanya bukan UTS Insert, Pak. Namanya Insert Language Center. Beda dengan UTS. UTS University Technology of Sydney, ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di Insert itu banyaknya. Pak Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran, gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu, gitu ya? Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong sama saya tanya kan, lama dari situ Pak? Ya sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Ya, tapi saya tahu kalau program Insert itu untuk pada saat itu Pak Jokowi datang ke Australia dan bawa rombongan yang cukup besar. Termasuk dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama konsul jenderal, sama konsulat jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya. Kita buat Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling mana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Dia beliin sepatu buat Jan Etes dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke Insert. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena Insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus saya bawa sana, ya dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, dia bilang. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Jadi saya tahu Insert itu adalah satu program pra-university, buat orang asing ya yang mau sekolah di Australia, yang bahasa Inggrisnya belum memadai, itu harus sekolah training bahasa Inggris dulu di Insert sana, seperti pra-university untuk meningkatkan TOEFL-nya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu programnya kalau nggak salah antara 8 dan 9 bulan ya. Tapi Gibran bilang dia nggak selesai di sana, terus dia pulang ke Indonesia. Itu yang saya tahu, itu dari mulut Gibran sendiri yang ngomong ke saya seperti itu. Waktu itu dia belum menjabat apapun, masih sebagai anak presiden biasa ya. Sebagai seorang anak presiden saja, dia belum jadi wali kota, jadi dia nggak ada beban ngasih tahu gitu ya. Dia bilang, harusnya dulu nggak selesai di Insert itu, walaupun program-program pra-university, itu bukanlah kuliah. Itu seperti kursus meningkatkan bahasa Inggris. Di Sydney ya. Kebetulan Insert itu adalah di bawah naungan dari University Technology of Sydney, UTS. Ya, tapi itu seperti pra-university class untuk orang-orang sebelum masuk ke university. Dan Insert adalah sebuah badan pra-university di bawah University Technology of Sydney. Jadi waktu itu dia bilang sama saya, dia nggak tamat di Insert, nggak selesai di Insert. Walaupun programnya program singkat 8 atau 9 bulan, dia nggak selesai. Sekitar 6 bulanan dia sudah pulang. Kan. Artinya itulah. Kalau bicara masalah bentuk buat itu adalah pra untuk menuju ke university, artinya dia punya ijazah SMA loh. Mungkin dia punya ijazah, saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia punya ijazah apapun, tapi dia pernah ikut kursus di Insert Sydney. Saya nggak pernah nanya dia ijazah SMA sekolah kamu di mana sebelumnya, nggak ada, saya nggak nanya ya.
Yang itu yang saya tahu ya. Coba diulang sekali lagi, Dan. Bahwa yang INSEARCH itu sifatnya hanya untuk khusus. INSEARCH adalah sebuah badan pra-university yang mendidik orang-orang yang mau sekolah di Australia, khususnya di University Technology of Sydney. Dan sebelum masuk ke University Technology of Sydney, itu bahasa Inggrisnya harus diimprove, ditingkatkan dulu. Dan sekolahnya mereka itu di INSEARCH College itu, namanya INSEARCH College. Masih ada. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, UTS sudah tidak pakai mereka lagi. Itu tempatnya berdekatan, itu di daerah Ultimo ya. Ultimo dekat dengan Chinatown di kota Sydney, di daerah Ultimo. Dan INSEARCH ini adalah betul, itu adalah di bawah University Technology sini. Tapi itu bukan berupa kuliah, itu adalah khusus menjelang masuk ke University Technology Sydney. Dan Pak Gibran sendiri bilang sama saya, dia nggak lama di sana, nggak selesai juga INSEARCH-nya. Jadi itu belum berbentuk kuliah. Oke. Dan Gibran itu menerima dana 93 miliar dari satu perusahaan karena kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dan kemudian dana itu digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan senilai 90 miliar. 2 tahun lalu Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan melalui Kaisang. Dan Kaisang menerima 5 triliun itu membeli saham dari perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Jadi Jokowi tidak terima, tapi anaknya terima. Gibran yang Kaisang itu baru berapa tahun jadi penjual kuliner. Tapi kekayaan Kaisang sekarang tahun 2021 itu 95 miliar. Bagaimana pedagang kuliner dalam usia muda punya 95 miliar?